Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara pemirsa yang budiman, yang seakidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Nahdien, warga Nahdien yang saya banggakan dan khusus para muhibbin yang saya cintai. Semoga salawat dan salam berkahmu ya Rob tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat yang bisa memberi kami para muhibbin kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, saudara yang budiman, alhamdulillah saya bersyukur banget atas munculnya para tokoh muda Nahdien seperti Gus Fuad, seperti Gus Kautsar Ploso, Gus Rum dari Ponpes Al-Futuhiyah, Banten, dan lain-lainnya yang sudah mau menyempatkan diri berkomentar terhadap polemik Nasab Ba'alawi yang disponsori oleh tesis Kiai Imad dan disebarluaskan oleh oknum-oknum warga yang mengaku orang Nahdien seperti Gus Fuad Pleret, Ki Mufid Sa'dullah Klaten, Gus Ilyas Pati, yang tujuannya untuk menghantam, merusak, dan membasmi Nasab Ba'alawi yang hakikatnya memecah belah warga Nahdien. Pemirsa yang budiman, polemik Ba'alawi mengingatkan kepada saya ketika masih menjadi mahasiswa. Kebetulan saya mendapat jatah untuk membuat makalah sebagai tugas dari mata kuliah ilmu kalam yang diberi judul Sejarah Wahabi. Dari makalah tersebut, pemirsa, dari makalah tersebut saya mendapatkan ibroh, mendapatkan pelajaran dari masa lampau itu, yang intinya Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf, pendiri Wahabi, muncul pertama tidak ada pendukungnya, sama keluarganya saja diusir dengan pedang dan lari ke India. Singkat cerita, pulang ke Makkah, masuk ke pemerintahan dan menghasut agama orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, paham penguasa saat itu, dan di backup Abdullah Khalaf tersebut di backup oleh orientalis Yahudi. Kemudian yang datang tentara Amerika untuk membantu pemberontakan Muhammad Abdul Khalaf, karena Israel waktu itu tidak punya kekuatan, dan jatuhlah negara Saudi Arabia yang berfaham Syafi'iyah ke tangan Wahabi sampai sekarang. Maka misi menghancurkan nasab dan sanad Ba'alawi perlu diwaspadai. Bila perlu akar rumputnya harus ketemu, jangan-jangan ada campur tangan asing. Pemirsa yang budiman, saya tidak asal menuduh yang sudah memberdayakan dan menyeret tokoh-tokoh sejarawan untuk mendukung hasil risetnya, bahkan meminta dukungan dari seorang doktor dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional,
secara akademik, secara keilmuan, hasil riset Kiai Imad Banten itu dibenarkan dan saya membenarkan. Namun kapasitas masih setingkat skripsi buatan mahasiswa S1. Jadi Munakosaki Imad dibenarkan secara keilmuan oleh 2 orang dosen yang bergelar profesor doktor adalah kebenaran individu sepihak yang tidak boleh dijadikan rujukan dalam mengkaji menerangkan nasab dan sanad Pahlawi, ya termasuk yang mulia Profesor Anhar Gonggong dan yang mulia Ki Haji Agil Sirot itu klaim sepihak saja. Jadi klaim sepihak oleh Kiai Imad tidak sah, yang mengatakan nasab Pahlawi itu putus karena belum final. Risetnya tidak melibatkan Robitoh Alawiyah dan lembaga PBNU yang lebih kompeten, yang tahu seluk-beluk Pahlawi. Meski ini didukung oleh tes DNA karena ada syarat rukun dan sunahnya dalam tinjauan akademik, seperti halnya tujuan riset untuk apa, Kang Imad? Kapasitas orang yang akan menjalankan riset itu seberapa tingginya keilmuan kerisetan tersebut, kejujurannya Kang Imad, ketelitiannya, apakah sudah sebagaimana orang yang membuat matan dan sanad hadis? Kan belum. Jadi kesimpulan saya ini skopnya bisa dibedakan. Para peneliti dan perumus sanad dan matan hadis yang sampai pada pengelompokan hadis dan matan hadis yang sahih, dhaif, dan mardud dan seterusnya dengan tim yang solid dan terpercaya kejujurannya, itu baru tingkat yang riset tingkat besar. Kalau skripsi setelah kesimpulan hanya membutuhkan untuk ditaksih dan ditandatangani oleh 1 orang dosen pembimbing dan 3 orang dosen penguji, tidak membutuhkan waktu yang bertahun-tahun seperti mencari matan dan sanad hadis. Itu riset besar. Milik Kiai Imad cukup ya, seperti yang disampaikan oleh Ki Agil Sirot, Profesor Dr. Anhar Gonggong, sekelumit saja, karena itu tingkatannya setingkat skripsi yang tidak boleh dijadikan hujah pegangan untuk rujukan sebagai kesimpulan bahwa nasab Pahlawi itu putus. Itu tidak pas, belum benar, masih perlu diteliti kembali. Demikian saya Makmur di Bawangso Pekalongan, menunggu jawaban Kang Imad yang sejujur-jujurnya, yang logis, atas atau dengan pengakuan bahwa penelitiannya setingkat skripsi yang tidak digunakan rujukan, tidak bisa digunakan rujukan secara umum. Dan selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.